Halo rekan-rekan sekalian, jumpa kembali dengan saya Susan Momaikawati Sugiarto. Nah, kali ini saya akan membahas suatu topik yang sangat menarik ya bagi kita semua, baik untuk Bapak Ibu guru maupun untuk rekan-rekan ASN di lingkungan kerja masing-masing. Nah, topik kita kali ini adalah pengembangan kompetensi sosial, mengenali lingkungan kerja toksik di satuan kerja pendidikan. Nah, sebelum saya melaju kepada pemaparannya, nah pernahkah Bapak Ibu semua atau rekan-rekan ASN semua berada dalam situasi yang seperti ini? Nah, di sini kita bisa melihat ya betapa hiruk-pikuknya suasana pekerjaan, seluruh pegawai berada dalam ketegangan yang sangat tinggi, kemudian tumpukan-tumpukan berkas juga sangat menggunung, ditambah lagi ada atasan yang tidak henti-hentinya mengomeli pegawai-pegawainya. Nah, tentunya situasi seperti ini tidak kita inginkan ya terjadi di dalam keseharian kita. Atau pernahkah Anda berada atau melihat situasi seperti ini? Nah, di sini kita bisa melihat ada sekumpulan orang-orang yang sedang membicarakan sesuatu. Namun dari sikap tubuhnya, sepertinya yang dibicarakan ini adalah suatu hal yang tidak patut untuk diperbincangkan gitu ya. Sepertinya sih ini topik-topik yang agak-agak, menjurus kepada aib ya, atau gosip, atau pergibahan yang tentunya tidak nyaman untuk diceritakan secara publik. Jadi mereka menceritakannya diam-diam di dalam sebuah circle. Ya tentunya yang dibicarakan adalah biasanya ya kejelekan orang ya, atau kejelekan rekan kerja, atau kejelekan mungkin atasan ya seperti itu ya. Nah, situasi selanjutnya. Nah, kalau ini ya sepertinya sih hampir semua ya atau 90% nih dari teman-teman semua atau rekan-rekan atau Bapak Ibu semua pernah mengalami situasi seperti ini, di mana pekerjaan itu mungkin sangat menumpuk, menggunung, tidak ada habisnya, mana dulu yang harus dikerjakan, ya terutama untuk rekan-rekan guru, tentunya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administrasi, yang menuntut untuk dikerjakan pada saat itu juga, sementara banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan siswa, ya misalnya tugas-tugas, ulangan-ulangan, ya atau dokumen-dokumen lain yang harus dikerjakan, belum lagi menyusun bahan ajar ya, dengan waktu yang sangat singkat. Dan Anda merasa rasa-rasanya kok, waktu itu kurang ya, waktu itu kurang, sementara pekerjaan dan tanggung jawab yang harus dikerjakan sangat banyak. Ditambah meja kerja juga tidak pernah rapih ya, dan rasa-rasanya Anda berada di dunia ini sendirian, tidak ada yang senasib ya, atau tidak ada yang bisa membantu Anda menghadapi situasi seperti ini. Dan Anda juga tidak tahu harus minta tolong ke siapa. Atau pernahkah Anda berada dalam situasi seperti ini? Ya, terutama bagi para pegawai yang baru nih, baru bergabung ya di satuan pendidikan, ada senior atau mereka yang lebih, duluan masuknya daripada Anda, atau secara usia lebih tinggi daripada Anda ya, lebih tua, lalu dengan senioritasnya itu memberikan pekerjaannya kepada Anda dengan alasan, pembinaan senior kepada junior ya, atau senior yang sangat hierarki ya. Jadi junior itu harus mengikuti apa kata senior ya, apa yang dihibahkan kepada Anda tentunya dalam bentuk pekerjaan harus Anda kerjakan. Sehingga Anda kelelahan sendiri, Anda kesal tapi tidak tahu harus mengadu kepada siapa, bahkan senior itu juga kadang-kadang tidak mau tahu ya, pekerjaan yang dia berikan kepada Anda harus selesai. Sementara Anda sendiri sudah kerepotan dengan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh atasan Anda. Dan tentunya hal seperti ini membuat Anda mual, membuat Anda sedih, membuat Anda frustasi dan tidak ingin lagi masuk kerja ya, seperti itu. Nah, jika iya, ya jika Anda pernah berada di dalam situasi-situasi seperti itu, atau Anda pernah melihat hal itu terjadi kepada rekan kerja Anda,
kemungkinan Anda sedang berada di dalam lingkungan kerja yang toksik atau toxic workplace. Nah, lalu apa hubungannya dengan mengenali lingkungan kerja yang toksik dengan kompetensi sosial guru? Nah, di dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 disebutkan bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar, ya. Nah, ini tentunya penting ya yang kita bahas di sini sangat berkaitan dengan kompetensi sosial guru, terutama dengan sesama pendidik ya, juga dengan sesama tenaga kependidikan ya, dan juga dengan atasan ya, kepala sekolah dan seluruh komponen yang ada di dalam satuan pendidikan. Jadi sangat penting untuk mengenali ya. Jadi relasi yang harmonis dan nyaman dengan sesama rekan kerja dan atasan ya menjadi landasan yang kuat bagi guru untuk mengenali lingkungan toksik di kalangan peserta didik sehingga dapat mengurangi tindakan perundungan di antara peserta didik. Nah, jadi tidak hanya manfaatnya untuk kita semua ya dengan rekan kerja kita atau dengan atasan kita, namun kepekaan dan skill yang terasah dalam mengenali lingkungan kerja toksik ini juga akan membantu kita mempertajam intuisi kita ketika kita melihat situasi tersebut terjadi ya di antara peserta didik kita ya. Tentunya hal ini membutuhkan ketajaman observasi dan juga ketajaman intuisi ya dari kita semua ya. Nah, sebelumnya apa sih definisi dari toxic workplace ya atau lingkungan kerja yang toksik? Nah, menurut American Psychological Association, toxic workplace adalah terminologi abstrak yang menggambarkan adanya pertikaian internal, adanya intimidasi dan penghinaan yang membahayakan produktivitas. Nah, jadi adanya konflik ya baik itu dengan sesama rekan kerja atau dengan atasan, kemudian adanya perasaan terancam, perasaan tidak nyaman, perasaan tidak aman dan juga banyaknya penghinaan, ya banyaknya pelecehan-pelecehan yang dialami ya. Nah, itu sudah termasuk ya definisi toxic workplace ya jika itu terjadi di lingkungan kerja Anda. Nah, tentunya jika pertikaian, intimidasi dan penghinaan ini terjadi di dalam lingkungan keluarga, maka bisa jadi itu lingkungan keluarga juga masuk kategori toksik ya. Jadi pertikaian internal, intimidasi dan penghinaan ini merupakan definisi dari lingkungan yang toksik yang bisa saja terjadi baik di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan keluarga ya, atau mungkin di lingkungan pertemanan ya. Nah, selanjutnya ada juga definisi yang diungkapkan oleh seorang profesor ya, profesor dari atau juga profesor yang juga merupakan salah satu ahli ya, seorang psikolog ya di University of Central Florida yang menggambarkan toxic workplace itu adalah sebagai lingkungan kerja ya yang mana menyedot seluruh energi dan antusiasme dari pegawai ya. Jadi energi dan antusiasme kita dalam bekerja, semangat kita dalam bekerja itu tersedot habis ya dan digantikan dengan ketakutan ya. Jadi apabila Anda berada di situasi di situasi kerja nih, rasa-rasanya kok saya merasa terintimidasi, terancam, dan tidak ada semangat kerja, ya, dan Anda juga takut sekali. Nah, itu artinya Anda berada dalam situasi toksik, ya.
bisa saya gambarkan, rasa tersedotnya energi ini sebagaimana zombie ya. Zombie itu kan seperti mayat hidup, tidak ada semangat, tidak ada antusiasme. Ya rasa-rasanya semua energi kehidupan kita sudah disedot habis ya. Kalau zombie itu dia bergerak, tapi nggak ada tujuan, nggak ada arah, dan dia tidak punya pikiran, ya tidak punya fokus, ya seperti itu. Dan juga digantikan, lebih parahnya lagi si zombie ini juga merasa adanya ketakutan ya. Nah, jadi ini lebih parah daripada zombie yang kita lihat di film-film ya. Biasanya zombie ya udah jalan, bergerak, kemana saja ya, menghancurkan orang lain misalnya ya, atau menggigit orang lain, tidak punya semangat hidup ya, namanya juga mayat hidup ya. Tapi ini ditambah lagi sudah zombie, dia malah ngerasa takut lagi ya. Kalau zombie di film-film kan dia nggak ada takut-takutnya. Kalau ini sudahlah jadi zombie, terus dia juga merasa ketakutan. Jadi ketika kita berada di situasi toksik, ini lebih parah daripada menjadi seorang zombie ya, Bapak Ibu. Nah, di sini uh, terjemahan dari yang saya sampaikan barusan. Nah, lalu bagaimana sih dampak toxic workplace terhadap kesehatan? Yang pertama, adanya kemungkinan untuk depresi ya. Nah, ini sangat banyak sekali kasus perundungan yang mana berakhir dengan bunuh diri ya. Tentunya bunuh diri ini tidak terjadi tiba-tiba. Biasanya diawali dengan perasaan depresi, frustrasi, merasa sendirian, merasa kesepian ya, tidak ada tempat mengadu dan tidak ada perasaan bahwa tidak adanya jalan keluar. Ya, nah ini yang biasanya memicu munculnya depresi sehingga akhirnya bunuh diri ya. Yang kedua adalah penyakit jantung. Nah, Bapak Ibu yang mungkin ada saudaranya atau temannya yang menderita penyakit jantung, ini mungkin saja sebagian penyebabnya bukan hanya fisik ya, tapi juga psikis. Bisa jadi adanya perasaan-perasaan negatif ya akibat dari beradanya di lingkungan toksik tadi. Dan juga kanker ya, kanker dan penyakit lainnya. Nah, ini bukan diungkapkan oleh sembarang orang ya, ini disampaikan oleh tokoh ya, tokoh yang sering melakukan operasi ya. Nah, jadi penyakit-penyakit fisik kita bisa jadi disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya psikologis. Nah, salah satu penyebabnya tadi adalah kita berkubang di dalam lingkungan kerja yang toksik ya atau beracun ya, Bapak Ibu. Nah, tentunya kita harus mengenali apa sih karakteristik ya atau ciri khas ya atau tanda-tanda dari lingkungan kerja yang toksik. Yang pertama terjadinya kekerasan ya atau pelecehan seksual ataupun bentuk kekerasan yang lain ya. Nah, kemudian yang kedua adanya diskriminasi. Nah, diskriminasi ini adanya perbedaan perlakuan ya. Jadi kalau ke si A itu perlakuannya istimewa, kalau ke si B perlakuannya receh ya. Nah, seperti itu. Jadi kita sering melihat di depan mata kepala kita sendiri. Katakanlah si A dan si B ini melakukan kesalahan yang sama. Si A ini anak emas dari atasan kita, sementara si B ini bukan anak emas. Padahal kesalahannya sama. Tapi si A tidak dihukum, katakanlah, sementara si B itu hukumannya keras, misalnya penundaan kenaikan pangkat, ya, atau bagaimana ya hal yang lain, misalnya ya. Nah, ini sudah merupakan lingkungan kerja yang toksik karena ada perbedaan perlakuan, ya. Termasuk misalnya si A dan si B mencapai prestasi kerja yang sama, ya, tapi si A diberikan penghargaan yang cukup tinggi, ya, dipuji, sementara si B dianggap biasa aja begitu ya. Nah, itu juga perbedaan perlakuan ya, yang mungkin sangat sering terjadi ya di hadapan Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian ya. Namun kita kadang-kadang nggak sadar, oh itu termasuk salah satu ciri lingkungan kerja yang toksik ya. Termasuk oh si A itu kan
backing-annya si C, oh si A itu kan backing-annya si D, pantaslah dia diistimewakan. Oh pantaslah dia pengajuan pindahnya lebih cepat daripada si D yang bukan siapa-siapa. Atau dia lebih cepat pengajuan pindahnya dibandingkan si E yang tidak punya backup siapa-siapa. Nah itu termasuk salah satu karakteristik lingkungan kerja yang toksik. Nah yang ketiga adalah whistleblower retaliation. Nah ini artinya adalah Eee, katakanlah ada yang melaporkan ya, misalnya ada suatu kejadian yang viral ya, baru-baru ini seorang, petugas di pemadam kebakaran yang melaporkan betapa kurangnya fasilitas, untuk memadamkan kebakaran di satuan kerjanya. Nah, semisal kepada orang itu dilakukan tindakan yang merugikan, misalnya dia dimutasi, atau dia didemosi, atau kenaikan pangkatnya diperlambat. Nah, ini yang biasanya terjadi ya. Yang lain udah pada naik pangkat, nah dia diperlambat kenaikan pangkatnya. Nah, itu adalah whistleblower retaliation. Jadi semisal di lingkungan kerja Bapak dan Ibu ada orang-orang yang memiliki perasaan keadilan yang tinggi, kemudian melaporkan ketidakadilan di lingkungan kerjanya dan dia mendapatkan perlakuan yang merugikan bagi dirinya, nah maka ini termasuk whistleblower retaliation yang mana merupakan karakteristik lingkungan kerja yang toksik. Nah, satu lagi ya karakteristiknya yaitu ostracism. Nah, ostracism ini adalah aksi yang dimaksudkan untuk tidak melibatkan seseorang ke dalam kelompok atau aktivitas sosial. Yang sering terjadi misalnya suatu hari di satuan pendidikan Bapak dan Ibu mau diadakan kegiatan tumpengan ya atau Jumat bersih atau kegiatan-kegiatan kelompok lainnya. Nah, si satu orang ini tidak dilibatkan, tidak diberitahu ya, dan tidak diajak ya. Nah, itu hal-hal seperti itu contohnya. Atau hal yang paling sederhana, misalnya biasanya Anda berempat pergi makan siang bareng-bareng. Tiba-tiba si satu orang ini tidak diajak. Orang ini bertanya, mau makan siang di mana? Misalnya gitu ya. Nah, tapi satu pun dari 3 orang yang lain ini tidak menjawab, padahal biasanya pergi bareng, ya. Nah, suatu ketika di siang hari, ya, si orang ini sebetulnya tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa biasanya makan siang bareng, tiba-tiba Anda bertanya mau makan siang di mana, tidak ada yang menjawab 3 orang ini. Nah, suatu hari pergilah si satu orang yang di ostracism ini, pergi ke ATM. Nah, betapa kagetnya dia melihat 3 orang yang, tadi di WA itu ya, mau makan siang di mana, yang mana si 3 orang ini tidak menjawab, satu orang pun, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri mereka sudah berkumpul tiga-tiganya, lalu mereka kompak menghindari si satu orang ini, langsung masuk ke dalam gedung. Ya, masuk lagi ke dalam. Ya, jadi nggak jadi gitu. Katakanlah mereka bertiga mau nungguin Grab, mereka nggak jadi. Ya, nggak jadi naik ke Grab karena ngelihat si satu orang ini. Nah, ini adalah termasuk juga tindakan ostracism ya. Atau misalnya di suatu acara teman-teman yang lain mendapatkan katakanlah ada acara FGD ya, nah semua orang dapat kamar hotel. Nah si satu orang ini nggak dapat kamar hotel, nah ini termasuk ostracism juga ya. Nah jadi banyak sekali ciri-ciri atau kejadian-kejadian ostracism ya di lingkungan kerja kita, baik kita yang mengalaminya atau mungkin rekan kerja kita yang mengalaminya ya. Nah ini termasuk salah satu ciri lingkungan kerja toksik. Nah, karakteristik lain dari sumber yang lain, yang pertama adalah ketika atasan atau pimpinan kita adalah seorang yang tiran ya atau otoriter, merasa selalu benar apapun argumentasi yang disampaikan oleh pegawainya atau oleh bawahannya itu tidak ada yang benar ya. Dia yang selalu benar, tidak mau salah ya atau tidak mau disalahkan. Dia tidak ingin ada argumentasi yang lebih tajam dari argumentasinya. Nah, ini salah satu karakteristik dari lingkungan kerja yang toksik. Yang kedua adalah atasan atau pimpinan yang tidak memiliki nilai-nilai atau value yang sama dengan nilai organisasi. Nah, contohnya adalah misalnya si atasan atau pimpinan kita ini kerap menggosipkan atasan atau pimpinan yang lainnya, misalnya ya. Atau dia menggosipkan bawahannya kepada bawahan yang lain. Nah, ini salah satu ciri toksik yang paling kentara nih.
Ini seorang atasan menggosipkan bawahannya kepada bawahannya yang lain. Nah, ini menurut saya toksiknya udah level busuk ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa dianggap level yang busuk? Karena harusnya daripada menggosipkan si bawahan A kepada bawahan yang B, atasan ini harusnya membina langsung, bukannya ngegosipin ya. Ini mencerminkan seorang atasan yang tidak mature atau yang tidak dewasa atau dia belum siap jadi atasan ya. Bukannya dibina, malah digosipkan. Digosipkannya kepada bawahannya yang lain lagi ya. Ini sungguh toxic level busuk gitu ya. Kemudian yang ketiga, rekan kerja tidak profesional. Nah, ciri yang ini ya kita bisa ngelihat ya, ada kolega yang sering terlambat rapat, kemudian bukannya rapat malah gosip, kemudian juga dia komplain tentang semua hal, nggak ada positif-positifnya sama sekali ya. Jadi membuat lingkungan kerja itu jadi negatif vibe gitu ya. Tapi bisa jadi kalau mungkin terjadi sekali dua kali, ya berarti si orang itu yang bermasalah. Tapi kalau misalnya yang ini terjadi pada hampir semua pegawai yang ada di satuan kerja Bapak dan Ibu, berarti memang lingkungan kerjanya yang bermasalah ya. Nah, jadi kita harus lihat secara statistik. Kalau satu dua orang, satu dua kali ya ini terjadi, ya oke mungkin ini satu atau dua orang itu yang bermasalah. Tapi kalau misalnya ini terjadi pada mayoritas pegawai di unit kerja itu, ya atau di unit kerja Bapak dan Ibu, bisa jadi ya memang lingkungan kerjanya yang memang toksik ya. Nah, jadi kita perlu lihat secara statistik. Nah, kemudian yang keempat adalah bos atau atasan adalah seorang perundung. Ya, jadi atasan ini melanggar batasan yang sudah kita buat ya. Nah, jadi selain melanggar batasan yang sudah Anda buat, dia juga merasa Anda berhutang kepadanya ya. Jadi misalnya Anda berada di tempat Anda sekarang ini adalah berkat dari kebaikan bos Anda. Jadi Anda itu berhutang sama dia ya. Jadi dia membuat Anda merasa berhutang pada dia sehingga membuat Anda harus melakukan apapun yang dia perintahkan ya. Nah, kemudian juga yang selanjutnya tidak memberikan Anda cuti dan juga menganggap remeh Anda ya. Nah, karakteristik selanjutnya adalah lebih banyak work-nya daripada balance-nya ya. Sekali dua kali di hari Sabtu dan Minggu rapat ya, Zoom meeting, oke fine, nggak masalah. Tapi kalau terus-terusan setiap weekend ya atau setiap setelah pulang kerja ya Anda dihubungi, Anda dihantui, kemudian atasan Anda marah-marah kalau Anda tidak fast respon ya dan ini terjadi setiap hari, maka ini lebih banyak work daripada balance. Anda tidak diberikan ruang pribadi ya oleh atasan Anda kepada Anda. Atau misalnya Anda seolah-olah merasa 24 jam waktu Anda sehari itu harus diberikan untuk pekerjaan Anda. Harus fast respon, tidak mau tahu, harus balas WA pada saat itu juga. Harus direspon, harus fast respon, padahal itu di luar jam kerja Anda. Dan ini terjadi setiap hari, ya. Nah, ini juga merupakan ciri lingkungan yang toksik. Nah, Anda juga merasa sulit tumbuh dan berkembang, ya Anda merasa stuck ya di suatu posisi atau unit kerja. Kemudian Anda juga sering izin sakit ya atau cuti sakit ya karena Anda merasa stres ya atau secara mental atau emosional ya. Kemudian kehidupan pribadi Anda akhirnya terpengaruh oleh pekerjaan ya. Jadi pekerjaan, permasalahan di kantor sering kebawa ke rumah, Anda jadi melampiaskan emosi ke suami, ke istri, atau ke anak-anak. Nah, ini adalah hal yang berbahaya ya. Kalau sudah kehidupan pribadi Anda terdampak oleh racun dari tempat kerja Anda, maka segeralah Anda sadar ya dan melakukan tindakan yang perlu untuk dilakukan. Nah, bagaimana kita mengatasi lingkungan kerja yang toksik ya. Nah, sebelum ke sana, nah ini ternyata masih ada nih karakteristik yang harus kita kenali ya. Yang pertama, bukan yang pertama, yang kesekian ya. Saya juga nggak tahu ini kesekian berapa ya karena saking banyaknya. Nah, karakteristik selanjutnya adalah rekan kerja yang sering mengeluh ya. Ini konsisten dan juga banyak yang mengeluh ya, nggak cuma satu dua orang.
kemudian nggak ada transparansi ya, jadi seolah-olah kita itu gelap ya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Katakanlah misalnya tahu-tahu sudah terjadi aja, suatu peristiwa ya, kita nggak tahu kenapa ini bisa seperti ini gitu ya. Kenapa si anu, misalnya bisa naik pangkat sementara saya enggak, padahal persyaratannya sama ya, semua dipenuhi, tapi kenapa dia naik pangkatnya lebih cepat daripada saya, misalnya gitu ya. Sama-sama sudah lulus misalnya uji kompetensi katakanlah, lulusnya bersamaan lagi gitu misalnya ya, tapi pas mau naik pangkat, ngajuin naik pangkat, misalnya saya di-hold. Alasannya sudah lewat waktu, tapi yang lain kok bisa? Nah, ini kurang transparansi. Ya, ini contoh yang terjadi di keseharian kita ya. Nah, kemudian aturan yang tidak konsisten ditegakkan ya. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi kurangnya transparansi ya. Ini bisa berkaitan dengan yang tadi. Misalnya kok saya dihambat gitu kan, otomatis ada perasaan dihambat dong ya, nggak mungkin enggak ya kalau kejadiannya seperti tadi. Jadi, kok, apa namanya, ke saya nggak boleh karena sudah lewat waktu, padahal persyaratannya sama dengan yang lain, kok ke yang lain boleh, gitu ya. Nah, ini tidak konsisten. Nah, ini sudah sangat menggambarkan lingkungan kerja itu toksik ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, ciri yang terakhir adalah intuisi Anda sering bersuara ya. Nah, orang-orang yang apa ya, ada orang-orang yang memang, diberikan anugerah ya, Bapak Ibu sekalian berupa intuisi yang tajam. Nah, intuisi ini sekali dua kali bisa kita kalahkan dengan logika, ya. Bisa jadi misalnya, "Ah, ini kan kamunya aja yang baper, yang lain fine-fine aja tuh." Nah, kita sering membungkam intuisi kita dengan logika yang tumpul seperti itu. Nah, tapi suatu waktu intuisi ini tidak akan bisa dibendung, ya Bapak Ibu ya. Nah, jika intuisi Anda sering membisikkan bahwa ada yang nggak beres terhadap lingkungan kerja Anda, maka sebaiknya Anda dengarkan, ya, sehingga tidak terlambat untuk mengambil tindakan, ya. Nah, lalu bagaimana cara kita mengatasi lingkungan kerja yang toksik? Yang pertama, tetapkan batasan, ya. Jadi ketika Anda merasa sudah dilangkahi atau diinjak, jangan diam aja, ya. Silahkan ungkapkan dengan cara Anda, tentunya dengan cara yang tidak melanggar hukum ya, tidak melanggar hukum, ya. Tentunya cara yang memang itu merupakan karakteristik Anda ya, yang membuat orang lain itu sadar bahwa mereka sudah melewati batas. Jadi jangan diam aja, ya. Anda bisa menyampaikan, bisa mengungkapkan ya, misalkan ya Anda merasa disalahkan oleh atasan Anda. Nah, Anda dianggap lambat dalam bekerja dan Anda dimarahi. Misalnya, "Kenapa kok, belum selesai pekerjaan ini? Padahal besok sudah deadline. Anda ini kemana sih?" Gitu. Padahal Anda sudah izin. Anda sudah izin kepada atasan Anda, "Sebentar Bu, saya mau ngantar anak dulu." Misalnya seperti itu. Tapi tiba-tiba Anda ditelepon, pada saat proses mengantar anak itu Anda ditelepon, Anda dimarahi, "Loh, pekerjaan Anda itu masih menumpuk loh, besok sudah deadline. Siapa yang mau mengerjakan?" Nah, Anda padahal sudah izin, ya. Nah, keesokan harinya Anda sudah menyelesaikan pekerjaan Anda. Tiba-tiba atasan ingin menambahkan pekerjaan kepada Anda. Padahal kemarin atasan Anda memarahi Anda dan meragukan kemampuan Anda untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline. Nah, tidak ada salahnya Anda menyampaikan, "Tidak, Bu, sudah cukup." Sudah, seperti itu saja, tanpa ada babi-bu lagi. Nah, dengan Anda mengucapkan seperti itu, ya, atasan Anda akan sadar, ya, "Oh, iya ya, saya sudah berlebihan kemarin." Padahal dia bisa menyelesaikan sesuai dengan deadline, ya. Nah, jadi kita harus memberikan sinyal, ya, bahwa ada batasan-batasan yang tidak bisa diinjak atau dilewati oleh orang lain sekalipun itu atasan kita, ya. Nah, yang kedua, temukan support system di antara rekan kerja. Cari yang memang sependapat, senasib dengan Anda, sehingga Anda tidak merasa sendiri. Ini penting ya. Perasaan tidak sendiri, perasaan tidak kesepian ini penting ya bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang berada di lingkungan kerja toksik, sehingga Anda tidak depresi sendirian ya, tidak merasa berat sendirian ya. Kemudian yang ketiga, hindari gosip, ya, bersikap ramah dan rendah hati. Nah, hindari gosip ini memang agak susah ya, karena kita hidup di lingkungan
masyarakat yang kepo ya, kepo dengan kehidupan pribadi orang lain ya. Jadi sebisa mungkin kita hindari gosip ya, termasuk juga saya ya. Saya juga gimana ya, kadang susah gitu kalau dengar gosip itu ya, jadinya pengen tahu aja. Nah, mulai sekarang kita berusaha untuk menghindari gosip ya, ya cukup senyumin aja kalau ada gosip-gosip, nggak usah kepancing, nggak usah nambahin ya, diem aja ya. Kemudian bersikap ramah dan rendah hati kepada siapapun. Dan yang keempat, temukan hobi di luar pekerjaan ya. Jadi jangan pekerjaan aja yang ada di dunia kita ya. Yang hobi masak silahkan masak, yang hobi berkebun silahkan berkebun ya. Ya temukanlah hobi yang memang bisa menjadi penyaluran energi negatif ya, yang sudah kita serap di lingkungan kerja toksik. Nah, selanjutnya ini adalah tugas Bapak dan Ibu sekalian ya, tugas rekan-rekan sekalian, yaitu latihan mengidentifikasi apakah lingkungan kerjamu toksik. Nah, caranya gampang ya, jawab iya atau tidak ya, iya atau tidak terhadap pertanyaan atau item-item berikut. Yang pertama, atasan selalu merasa benar sendiri. Nah, ini ya atau tidak. Yang kedua, atasan sering menghubungi saya di luar jam kerja. Yang ketiga, atasan mengistimewakan pegawai tertentu. Yang keempat, atasan sering memberikan tugas tanpa arahan yang jelas. Dan yang kelima, atasan sering menjelekkan orang lain ya di lingkungan kantor. Selanjutnya, apabila pekerjaan saya kurang baik, atasan hanya menyalahkan tanpa memberi arahan. Lalu atasan kerap mempermalukan stafnya di depan umum. Lalu atasan tidak tegas memberikan hukuman kepada pegawai yang lalai. Lalu atasan melecehkan pegawai. Selanjutnya atasan sering mengancam pegawai. Lalu teman kerja sering bergosip di jam kerja. Saya merasa diisolir oleh teman-teman saya. Saya tidak dilibatkan di dalam pekerjaan yang ada di dalam tim kerja saya sendiri. Saya merasa diperlakukan berbeda oleh teman-teman kerja. Teman-teman kerja sering menyindir baik halus maupun kasar ya. Lalu teman kerja sering melaporkan tindak tanduk pegawai kepada atasan. Teman kerja sering menyuruh pegawai lain mengerjakan tugasnya. Anda merasa sakit fisik setiap kali Anda berada di tempat kerja Anda. Anda kehilangan minat untuk bekerja. Anda merasa tidak ada lagi ruang bagi Anda untuk berkembang. Nah, jika jawaban iya lebih dari 10 item atau 10 pertanyaan, maka kemungkinan besar lingkungan kerja Anda toksik. Nah, buatlah hasil identifikasi Anda ke dalam bentuk PowerPoint dengan desain yang sekreatif mungkin, dan paparan atau PowerPoint tersebut diunggah ke Google Drive yang telah disiapkan ya. Oke, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, sebelum mengakhiri saya ingin menyampaikan pantun dulu nih. Besok Senin di Jalan Banyak Galian, Abang Pengkolan sikapnya so asik. Ayo semua rekan-rekan sekalian, kita basmi lingkungan kerja toksik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya YouTube saya Susan Sugiarto. Terima kasih dan semoga Bapak dan Ibu semuanya sehat-sehat selalu. Dadah.